Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Laras. Di mana lagi kalau bukan di Ngobras, ngobrol bareng Laras. Semua punya cerita. Kali ini Ngobras kedatangan bintang tamu yang nan cantik jelita, pokoknya cantik banget deh. Dia adalah perempuan cantik jebolan dari salah satu ajang pencarian bakat. Nah, tapi sekarang dia ini tampilannya udah beda karena dia sudah berhijrah. Pasti kalian sudah penasaran, pasti udah nebak si ini nih ya kan? Penasaran kan siapa? Tapi sebelum kita lanjut videonya, kalian harus apa? Subscribe dulu. Udah belum? Belum, subscribe dulu. Kalau udah langsung aja kita ke Arida Nuraini. Ya ampun, akhirnya ya. Thank you loh udah mau main-main ke studio Ngobras. Iya, gimana perjalanannya, jauh kah? Lumayan ya. Jaksel ke Jaktim. Jauh nggak? Lumayan, tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Gimana kabarnya sayang? Alhamdulillah baik. Makin cantik. Sama. Rahasianya apa sih? Nggak ada rahasianya, apa air wudhu. Aku udah mau jawab gitu tadi karena pasti gitu jawabnya. Air wudhu. Rata-rata ya. Air wudhu ya. Terus sekarang nih Arida, dengar-dengar, nih aku kan lihat sekarang make up kamu nih bagus banget. Dengar-dengar kamu lagi sibuk mua ya? Bener, Gimana lagi ceritain sibuk mua karena aku tuh aku sempat mikir kalau nggak selamanya nih aku syuting. Gitu, jadi aku harus punya satu profesi atau misalnya satu usaha selain di dunia perfilman gitu kan. Oke, apa nih gitu kan, dulu udah pernah sempat bikin coffee shop, ternyata emang nggak semudah itu dan nggak mulus jalannya, jadi emang bakatnya itu di jasa mungkin ya, kayak kan kalau misalnya acting juga jasa termasuknya. Akhirnya karena suka make up dari zaman SMA, ya udahlah kita coba ya make up. Dicobalah di les di beberapa makeup artist yang udah terkenal untuk dapat sertifikatnya, terus juga ngulik terus gitu tiap minggu itu pasti ada kayak ngundang model, terus udah gitu latihan. Mau dong ya? Boleh, ayo. Kamu menawarkan diri, mau dong jadi model? Boleh kapan-kapan ya. Terus akhirnya kamu kursus nih? Kursus make up, tapi yang lebih ke pertama basic dulu. Basic itu ada di makeup party, makeup lamaran, dan juga akhirnya makeup wedding. Kalau makeup wedding sih aku belum berani ya. Oh gitu, tapi berarti teman-teman semua yang ada di rumah, teman-teman Ngobras bisa dong di make upin sama kamu? Bisa banget, berarti langsung aja lihat Instagramnya. Apa namanya Instagramnya? Boleh. Make up by Arida. Ya walaupun masih belajar ya, bisa dilihat aja dulu. Tapi bisa dilihat dong hasilnya tuh. Ini kamu make up sendiri ya? Iya, aku make up sendiri, tapi ini bukan, menurut aku ini make up sehari-hari karena aku nggak pakai foundation ya. Nggak pakai foundation. Jadi ya udah kayak gini kalau make up sehari-hari. Kalau make upin orang kan itu harus serius ya, dari mulai tahap awal skincare-nya gitu sampai terakhir. Karena kamu kan nggak hafal ya muka orang kan. Kalau muka sendiri kan kita udah tinggal gitu kan. Kalau kayak make up kayak gini berapa lama kamu make upnya? Make up ini aku 15 menit juga. 15 menit oke ya. Misalnya kan kadang aku kalau lagi pengen kelihatan kita pakai cushion gitu. Kalau ini kamu pakai? Aku pakai cushion dikit, terus kayak buat nutupinnya habis ada jerawat dikit gitu. Aku tutupin terus udah gitu bedak tabur. Aku lebih seneng pakai bedak tabur gitu. Tapi nggak pakai bedak padat ini sama sekali? Nggak. Sama sekali. Arida ini cantik banget loh guys. Terus kan kamu kan, setahu aku kan kamu itu salah satu jebolan dari ajang pencarian bakat ya, yang ada di stasiun TV. Iya, stasiun TV swasta gitu. Terus kamu sampai berapa besar kemarin? Kan 20 besar, 10 besar, 5 besar, cuman aku nggak sampai 5 besar. Itu ada ininya lah mungkin dari mereka kan pilihannya. Gitu. Tapi waktu itu juga aku ada salah sih, jadi unjuk bakat aku harusnya acting, tapi malah presenter. Terus kayak ya aku malah nyobainnya presenter, padahal udah tahu dirinya tuh dari SMA tuh udah ikutan teater sama
kabaret gitu kan, jadi harusnya acting, ini malah makanya nggak masuk lah. Oh mungkin kamu pada saat itu pengen mencoba sesuatu Yang yang baru. iya, anaknya so ide banget, So udah tau lagi ide, lagi bener. ajang gitu ya, harusnya yang udah dikuasai. Kamu kan DJ juga, bener nggak? Sempat nge-DJ juga. Jadi kamu nge-DJ itu gimana sih awalnya, coba ceritain deh. Awalnya itu ya karena aku dekat sama laki-laki, jadi dia itu seorang DJ, terus akhirnya aku belajar DJ karena emang sering main ke tempat itu kan. Ya udah kamu belajar DJ aja. Oke, aku belajar DJ. Pada saat belajar DJ aku coba untuk main DJ cuman setahun 2 tahun lah gitu, 2 tahun. Setelah itu aku ngerasa kayak oh enak ya, ternyata kayak cuman main sejam 2 jam tapi menghasilkannya lumayan. Cuman karena nggak dapet restu dari orang tua, aku ngerasa penghasilan aku itu langsung habis gitu aja gitu loh. Mungkin karena kurang berkah juga dari orang tua, jadi ngerasa kayak numpang lewat, permisi. Oh gitu ya, cepet banget lah pokoknya habisnya ya. Sama sih, salaman dulu. Iya, salaman. Aku juga soalnya dulu juga kayak gitu. Oh, iya. Terus kamu, aku dengar-dengar ada foto seksi model. Nah itu dia. Coba dong, masa sih? Itu yang pengen aku klarifikasi ya. Soalnya emang di Google itu banyak banget yang ngomong aku adalah model seksi gitu. Padahal di sana itu keadaannya aku lagi MC di salah satu acara modifikasi mobil. Terus sambil MC aku juga nge-DJ gitu di situ. Di sana juga banyak DJ yang lain. Tapi pada saat itu aku disuruh foto di mobilnya mereka, tapi disuruh lepas. Aku kan pakai outer nih, jadi bajunya itu segini, yang 2 gitu doang ya, gitu ya. tupis gitu. Terus udah gitu yang nge-press body, aku pakai outer. Harusnya tetap foto kan awalnya pakai outer itu kan, terus lepas dong gitu. Oh ya udah, mikirnya nggak terlalu gimana, cuman tetap aku turunin, aku pakai short pants juga gitu kan, terus pakai daleman lagi, tetap nggak nyaman. Aduh jangan diposting ya, aku bilang gitu. Tetap diposting dan sempat diwawancara. Wawancara itu malah dimasukin juga ke websitenya gitu. Terus aku bilang kan, dan di situ ada omongan aku yang berbeda di antara wawancaranya sama yang di artikelnya. Jadi aku ngerasa ya Allah salah banget kayaknya, aku mau diwawancara tapi ternyata berbeda gitu. Terus aku kesel sendiri, aku muter otak gimana caranya ini webnya nggak ada lagi. Ya udah perbanyakin foto gitu kan, foto aku yang baru-baru tapi tetap muncul yang itu. Aku jadi kesel, banyak ngeklik yang itu, jadi dia jadi paling atas gitu. Ya udahlah, aku mikirnya ya udahlah, mungkin emang udah jalannya gini ya. Semoga orang-orang terdekat aku nggak mikir aku yang aneh-aneh. Ya semoga dengan kamu klarifikasi di sini, orang-orang jadi tahu nih bahwa Arida Nuraini itu bukan model seksi, nggak ada sama sekali ya. Iya, jadi ya karena aku nge-MC sama nge-DJ, disuruh foto di mobil, jadinya jatuhnya aku Seperti jadi model, padahal kamu nggak sama sekali ya di model-model seksi. Padahal diri sendiri tuh nggak pernah nyaman kalau pakai baju terbuka. Oh, iya. Dari zaman dulu nggak hijab pun pakai hot pants tuh mikir. Terus kan kamu sekarang nih, kita kan satu PH lah nih ya, FTV-an apa gitu. Gimana cerita awal mula kamu bisa berkarir sampai akhirnya sekarang kamu nongol tuh di banyak stasiun TV? Awalnya juga cuman syuting-syuting kayak TV Bandung. Yang memotivasi untuk lanjut ke Jakarta dan lain itu tuh karena nenek. Jadi di keluarga besar itu udah ada profesi, jadi dokter, udah ada apoteker, ada kayak pokoknya semua profesi itu ada kecuali artis. Pengen deh lihat cucu nenek tuh di situ gitu. Oh ya udah, ada lah saudara gitu, saudara lumayan jauh. Dia itu seorang penulis dan sutradara juga. Diajaklah ke Jakarta tahun 2012, disuruh lihat lokasi syuting segala macam, disuruh syuting juga, udah sempat syuting. Tapi karena sambil kuliah, aku tetap mikirin kuliah, jadi aku balik lagi nih ke Bandung. Tapi di Bandung aku tetap pulang pergi Jakarta. Bandung ada syuting video klip lah, ada yang lain-lainnya, syuting iklan juga waktu itu, iklan pertama kali iklan Aqua.
Dari mulai nyoba jadi ekstras iklan pernah. Oh, pernah jadi ekstras juga. Berarti Pernah, kamu casting tapi juga? ekstras iklan itu dibayarnya waktu zaman dulu tuh 750.000, aku masih ingat banget. Lumayan dong. Lumayan, itu kalau iklan tuh ada ininya lah gitu, makanya aku mau aja, tapi kan kerjanya juga kayak cuman lewat nih, itu sekali-kalinya, tapi setelah itu jarang ke iklan, akhirnya ke FTV lah, dan udah masuk ke FTV juga ada FTV MD itu di Bandung kan, gitu. Dulu masih sering syuting di Bandung. Dulu kan di Bandung aku model catwalk wedding juga gitu kan, jadi pakaian wedding segala macam. Ada agensinya itu bilang ada ajang pencarian bakat. Udah kamu ikutan aja, nggak mau, aku nggak pede, yang lain pada ikutan. Jadi teman-temanku tuh banyak yang ikut. Aku tuh didaftarin. Oh, kamu didaftarin? Didaftarin dan nggak niat. Itu benar-benar pakai kaos, rok aja. Masuklah. Yang cantik-cantik menurut aku itu malah nggak masuk. Jadi di sana itu ada tahap 20 besar Bandung, setelah 20 besar Bandung dapat 10 besar Bandung. Nah, pas 10 besar Bandung keterima, maksudnya masuklah tuh 10 besar Bandung. Oke, nanti saya pilih ya random dari setiap kota, berapa banyak kota, cuma dipilih 20 besar doang. Keadaannya itu lagi ada kerjaan di Malaysia. Dikabarinnya lewat email. Jadi aku tuh salah satu orang yang nggak bisa ditelepon karena kan kita nomor teleponnya nggak bisa nyampe ke sana kan. Aku lihat emailnya setelah nyampe hotel buat dapet wifi gitu, wah terima nih gitu. Terus semua orang kayak di grup udah bilang, iya aku yang ditelepon pertama gini-gini. Terus di email itu dibilangin kamu susah ditelepon padahal kamu yang pertama ditelepon gitu. Terus aku bilang kayak ya udah aku bersyukur deh udah diterima juga bersyukur. Terus gimana nih, aku di situ langsung pusing gitu. Aduh, harus punya baju ini ya, harus kayak gini ya, kayak gini. Terus di sana gimana ya? Ya udahlah, modal nekat. Modal nekat, akhirnya kamu ikut lajang pencarian bakat. Udah dari situ lancar lah, ketemu manajemen yang megang aku, syuting terus akhirnya dapat stripping Ganteng-Ganteng Serigala. Oh, kamu pernah main di Ganteng-Ganteng Serigala, jadi apanya? Jadi keluarga vampir. Oh, kamu jadi vampirnya. Oh, iya. Terus akhirnya dari situ gampang lah ya jalan kamu untuk alhamdulillah. Ini aku pengen tanya nih ya sama Arida ya. Bukan aku sih sebenarnya, ini pertanyaan dari kakak-kakak yang di depan. Oke, kakak-kakak. Ya, Arida itu masih jomblo kah, atau sudah punya pasangan, atau sudah menikah, atau tunangan, atau? Alhamdulillah, aku udah tunangan. Oh ya, udahlah cut aja. Berapa lama itu hubungannya? Setahun. Oh, 1 tahun. Baru setahun. Baru 1 tahun langsung memutuskan untuk tunangan. Rencananya rencana nikahnya nggak tahu kapan. Kan sekarang nih kisah cintanya bahagia lah ceritanya, 1 tahun langsung memutuskan untuk bertunangan, terus merencanakan mau menikah. Pernah nggak sih ngalamin kisah cinta yang agak kurang bahagia? Oh, pasti banyak banget. Kayak sebelumnya. Coba ceritain dong. Itu lanjut ke aku cara berhijab loh. Oh gitu, jadi ya itu pertanyaan aku sih. Kamu kan sekarang beda tuh pakai hijab, jadi itu alasannya? Jadi aku memutuskan untuk berhijab itu karena diri aku sendiri. Mama tuh asalnya nggak, udahlah kamu beresin aja dulu diri kamu, kayak perbaiki dulu dari sholat, dari pergaulan segala macam. Karena dulu anaknya party people banget. Pada ini kan kayak ya gimana sih anak-anak Jakarta zaman sekarang, ayo kita hangout yuk, terus tahu-taunya ke klub gitu. Itu tuh sampai 2 bulan gak berhenti. Jadi dari Senin tuh udah ada jadwal, yang Senin Park 19 gitu, Selasa Domain, Rabu Jenja, Kamis Fable, Jumat sampai hari Minggu yang gak ada jadwal tuh ada jadwalnya di Sate Taichan yang di pinggiran Senayan itu ya? Nah di situ tuh masih sempat-sempatnya kita tuh kayak nongkrong tapi ada yang buka botol gitu-gitu loh. Di balik itu, jadi aku pernah deket nih sama cowok. Dia juga pemain, pokoknya aku nggak bisa sebutin di sini. Intinya dia itu cowok yang menurut aku awalnya baik-baik aja, dan kita temenan. Dan dia bilang ke semua orang adalah aku tuh pacar dia. Padahal kita nggak ada kata pacar segala macam, nggak ada komitmen.
Nah, traumanya adalah emosinya yang tinggi. Jadi waktu itu sempat dia ngikut di tempatku untuk tidur siang dan dia bangun tidur pengen makan ke Kemang. Aku bilang kamu makannya sendiri gitu. Gak bisa kamu tuh kalau misalnya aku ngomong tuh harus didengar dong. Kayak astagfirullahaladzim, kamu kenapa? Aku tuh ya bangun tidur. Kalau misalnya mood bangun tidur itu kamu harus baik, kamu tuh calon istri aku. Sejak kapan aku jadi calon istrinya gitu. Pokoknya aku mau makan di Kemang, kamu harus ikut. Gak mau, aku mau di sini. Ya udah, terus dia teriak-teriak yang kayak sampai badan aku digoyang-goyangin ke tembok. Dan aku trauma banget, handphone dia dilempar, salah dia dong. Tapi dia nyalain aku, ini semua tuh salah kamu. Aku lempar handphone tuh gara-gara kamu semuanya. Ambil handphone aku, ini buat gantiin handphone. Terus dia masih emosi tuh karena aku takut, dia mau ngelempar MacBook. Aku di situ posisinya kayak ya Allah, itu aku beli pakai uang jerih payah aku gitu. Terus kalau emosi jangan lempar barang. Aku langsung teriak, tolong kamu jangan kayak gitu. Terus aku nggak tahu di otak aku cuma ada satu, telepon mama. Aku telepon mama tolong. Kenapa orang kan panik ya, jadi aku juga nggak mikir kenapa aku telepon mama padahal mama tuh jauh lagi ada di Bandung. Aku nggak kepikiran untuk telepon temen atau siapa gitu, yang dipikiran cuman mama. Tata lagi sama siapa gitu kan? Lagi sama ini mas, sini mana teleponnya? Kasihin sama dia. Terus udah gitu, aku lagi telepon, nih posisinya aku gini telepon, dia di depan aku, dia ngomong nunjuk-nunjuk. Ngajar ke kamu gitu, kayak matiin gak teleponnya, gila ya kamu ngenalin saya ke orang tua kamu dengan cara kayak gini, gak punya otak, gak punya malu atau apa, dasar perempuan gak tau diri, digituin lah. Pokoknya ditunjuk-tunjuk. Tutup gak teleponnya, kalau enggak saya cari keluarga kamu di mana. Terus aku kayak ya Allah, kenapa aku kayak gini banget gitu, aku gak ngerasa pacaran sama dia, tapi kenapa dia ngebuat aku nggak memperlakukan aku seenaknya gitu loh gitu. Terus aku Oke, di situ aku ngalah, aku disuruh ngomong dengan pelan, didiktein sama dia, disuruh ngomong, Mama, Teteh nggak kenapa-napa kok, Mama nggak usah kesini ya, tapi sambil nangis. Gimana sih, kayak ketekan gitu kan. Jadi alasan kamu berhijab karena kamu trauma. Iya, jadi nggak sembarang orang, kayak misalnya kita udah berhijab tuh jadi orang segan. Percaya deh, kayak teman-teman tuh malah kalau ngajak, kamu udah berjilbab ya, nggak bisa ya. Cowok tuh nggak gampang mikirnya yang kayak wah ini cewek gitu. Kalau misalnya nggak berjilbab kan kadang orang cowok, apalagi cowok gitu, mikir ini cowok bisa nih, ini cewek bisa nih gitu kan. Nah kalau kita menutup aurat kita, insya Allah lah orang-orang juga nggak mudah untuk mikir seperti itu gitu. Jadi kamu membalas orang-orang yang menyakiti kamu itu dengan sesuatu yang baik untuk hidup kamu ya. Itu pesan tuh buat semuanya. Jadi balaslah semua hal yang buruk itu untuk positif ke diri kita. Jadi jangan balas dengan yang buruk. Kalau misalnya dulu dimaki-maki, dulu dihina-hina, ditindas gitu. Tunjukin aja sama prestasi. Prestasi itu bisa ngebawa kita lebih dihargain kan. Cuman tujuan kita bukan ke situ, tetap tujuan kita adalah ya kita lebih baik, gak peduli orang itu mau gimana sama kita harus lebih baik demi diri kita, keluarga kita. Arida, ini kan kamu udah berhijab, pasti ketakutan para perempuan-perempuan atau wanita-wanita di luar sana yang belum berhijab itu ketika memutuskan untuk berhijab adalah kita di dunia entertain ini salah satunya sepi job kan, seperti yang kamu bilang tadi. Nah, gimana tuh menurut kamu setelah berhijab, apakah kamu menjadi sepi job atau malah makin membludak jobnya? Coba. Iya, semua orang itu yang di dunia entertain itu pasti takut ya. Nanti gimana ya kerjaan gua, terus gimana syuting, bakal ada nggak ya? Kalian nggak usah takut, beneran deh nggak usah takut. Jujur dari aku pribadi, justru setelah berhijab itu malah makin banyak kerjaannya, karena kan makin kita minta doa kan sama Allah gitu untuk menutup aurat kita, terus juga rezekinya gitu kan. Ternyata emang bener malah berlimpah rezekinya, alhamdulillahnya gitu. Jadi kalian nggak usah takut untuk sepi job atau gimana, justru malah lebih
alhamdulillahnya banyak, rezeki tuh nggak akan ketuker kok. Allah bakal ngasih rezekinya buat kita karena udah diatur sama Allah. Betul, asal catatannya kita menutup auratnya karena Allah. Karena rezeki itu dapatnya dari Allah. Semua kan balik lagi sama Allah gitu. Jangan meninggalkan kewajiban, dan menutup aurat itu juga kan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ngomong-ngomong Arida, asik. Ini ada satu artikel yang agak menggelitik tim Ngobras dan mereka katanya harus aku sampaikan nih ke Arida. Ini bukan kata aku ya, tapi kata artikel ya. Kecantikan Riri Misel 2014 bikin Saipul Jamil ingin menikahinya. Apakah benar ini artikel atau ini Iya, hoax? benar. Oh benar. Jadi coba ceritain dong gimana ceritanya. Jadi dulu itu karena ikutan Miss Celebrity, ada Saipul Jamil juga kan, dia di situ, dan dia jadi salah satu jurinya ya? Dia salah satu jurinya, dan dia bisikin aku kayak, ya Allah kamu itu mirip banget sama mantan istri aku. Mirip plek-plekan kata dia gitu, dari muka, terus udah gitu badan, postur kamu. Yang mana sih gitu? Ada ditunjukin, aku lupa siapa namanya, terus aku bilang iya sih mungil mukanya, oh mungkin itu tipenya kali ya. Terus udah gitu ya udah kamu sama aku aja, kamu jadi istri aku. Itu konteksnya ngomongnya bercanda kah? Aku awalnya mikirnya bercanda. Bercanda nih, serius. Terus dia kayak kontak aku by phone gitu-gitu, aku nggak bales, aku kamu gitu. Karena memang kamu bukan tipe kamu Saipul Jamil, atau kamu belum Iya, siap menikah, karena aku mikirnya masih anak party ya. Terus udah gitu bukan anak party aja, maksudnya aku lebih ke ya Allah jauh banget ya gue mikirin nikah di umur dulu masih 20-an berapa gitu. Terus udah gitu dia udah pernah menikah gitu kan. Kayaknya aku bisa ekspektasi kamu gitu. beda gitu ya. Terus kayak aku temenan aja gitu. Nah nih last question buat seorang Arida. Kan selama hidup nih pasti kita pernah merasakan titik terendah dalam hidup kita. Apakah kamu pernah merasakan itu, dan bagaimana cara kamu menyikapinya, dan bagaimana cara kamu untuk bangkit dari semua itu dalam keadaan titik terendah itu? Titik terendah dalam hidup aku sebenarnya udah dari zaman SMA, yang sampai akhirnya aku move gitu kan ke Jakarta. Jadi kayak aku ngeliat teman-teman aku sama orang tuanya, terus aku nggak bisa bareng sama papa gitu kan. Jadi karena jauh banget, aku kayak selalu bilang sama mama kalau pengen deh ngerasain kasih sayang seorang papa dari kecil. Karena aku udah broken home itu dari aku umur 3 tahun. Tapi kan yang namanya anak kecil, kita nggak ngerti apa-apa. Kita baru ngerasain itu pada saat udah gede gitu. SMP aku udah mulai ngerasain gitu kan. Tapi klimaksnya adalah kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA itu aku nangis tiap ngelihat orang lain itu sama orang tuanya gitu, sama papa. Aku akhirnya beraniin diri bilang sama mama kayak, mama, Tata tuh kangen deh sama papa kayak gitu. Boleh nggak sih cari papa ke Surabaya? Kan papa di Surabaya. Akhirnya aku cari selama 2 minggu, aku cari papa aku, dan aku cuma ketemu 1 jam. Iya, 1 jam, dalam sehari itu cuma ketemu 1 jam. Bilangnya adalah, papa tuh sibuk nggak bisa ketemu sama kamu. Yang kayak seenaknya kamu misalnya, kalau misalnya janjian sama papa jam 5 ya jam 5 gitu. Aku juga nggak bisa gimana-gimana, aku cuman kayak, iya, Tete cuman bilang kalau kangen kok, ngerasa pengen kasih sayang dari seorang laki-laki. Dan yang selama ini aku cari sama pasangan-pasangan aku juga itu, aku cuman butuh kasih sayang kok. Aku nggak butuh kalau kamu itu kayak gimana gitu, berjuang. Aku ngerasain berjuangnya di dunia entertain atau apa gitu. Aku bisa kok cari nafkah bareng-bareng gitu, nggak usah yang kalau mau kita berjuang sama-sama aku bisa gitu. Tapi aku cuma butuh kasih sayang.
aku pengen ngerasain yang benar-benar disayang gitu, waktunya buat aku gimana. Ya alhamdulillahnya sekarang papaku udah komunikasi baik sama aku. Gara-gara aku nyari, aku bisa komunikasi yang baik sama dia gitu. Ada untungnya aku ngomong sama mama kayak, mah pengen ketemu, pengen cari papa gitu. Itu tuh kenapa aku pengen cari pengen cari papa, bilang sama mama, karena dari SMP aku selalu direndahin, pokoknya benar-benar dimaki-maki, direndahin, dilabrak segala macem, dibilang orang yang nggak penting lahir. Setelah itu ya papa tuh jadi makin dekat gitu kan, makin dekat sama aku, dan makin, kamu kalau misalnya mau cari laki-laki tolong jangan kayak papa, jangan sembarangan juga, papa pengen kamu juga hidupnya bahagia, nggak dapat laki-laki yang salah gitu. Iya. Jadi itu ya, titik terendah seorang Arida adalah ketika kehilangan orang tuanya dan dia mencoba kembali bangkit untuk cari papanya, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang udah bisa, udah kembali bahagia, karirnya juga udah enak, udah alhamdulillah. Pokoknya sukses terus buat Arida, semoga karirnya makin sukses. Segera menikah. Amin, kamu juga ya. Amin, doain aja ya, say. Amin ya. Pokoknya sekali lagi makasih banget Arida udah mampir di Ngobras. Ya, buat teman-teman Ngobras jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share. Dan terima kasih udah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.